kami undang ke sini, kita hadir di sini, kita mau cerita tentang mandor. Ada beberapa kegiatan terakhir kita di mandor, dan nanti kita akan ada dialog dengan Bapak Kepala Balai terkait ini. Bapak Kepala Balai akan menceritakan terkait mandor, apa yang terjadi di sana, apa yang sedang kita lakukan di sana, dan upaya-upaya pemulihan yang akan kita lakukan di sana. Selamat pagi Bapak Kepala Balai. Selamat pagi. Iya, jadi Bapak nanti silakan cerita apa sih mandor itu Pak, bagaimana sejarahnya, kenapa dia ditetapkan sebagai cagar alam, apa yang ada di sana, cerita sedikit Pak, nanti baru selanjutnya saya akan coba cerita lagi setelah bicara sejarah, bicara mandor, baru nanti kita cerita apa yang akan kita lakukan. Silakan Bapak kalau boleh. Oke, terima kasih, selamat pagi semua. Jadi kita semua tahu bahwa hari ini, kemarin ya, 2 hari sampai hari ini ada kegiatan penertiban di Cagar Alam Mandor. Tapi kita harus pahami bahwa kegiatan yang kita lakukan saat ini itu adalah salah satu bagian dari seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan Cagar Alam Mandor. Nah, kenapa kita merasa perlu melakukan kegiatan penertiban kemarin? Karena kita tahu betul bahwa mandor itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena ada amanah yang harus dijaga. Bahkan penunjukan mandor itu sebagai kawasan perlindungan itu sejak tahun 36 ya, sebelum Indonesia merdeka pun sudah ditunjuk sebagai kawasan perlindungan, dan pemerintah Indonesia kemudian melanjutkan status kawasan itu menjadi kawasan konservasi penunjukan tahun 80-an ya. Tahun 80-an itu sudah ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan status cagar alam. Nah, amanah yang ditetapkan, kenapa itu menjadi status cagar alam? Karena itu ada beberapa tumbuhan dan satwa endemik. Khususnya kalau tumbuhan ada anggrek, ada berbagai jenis Nepenthes ya, dan beberapa jenis satwa termasuk enggang segala macam ya. Itu menjadi satwa endemik Kalimantan. Nah, di sisi lain juga sebagai kawasan konservasi dia memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Nah, kondisinya dari waktu ke waktu sampai saat ini mendapat banyak tekanan ya, terutama kegiatan penambangan emas tanpa izin. Nah, kita sudah melakukan berbagai upaya sejak tahun 2014-2015 sudah kita lakukan penertiban, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan sudah kita lakukan. Pendekatan, sudah kita berikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat ya, dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi ternyata godaan untuk menambang sepertinya jauh lebih besar, sehingga tahun ini kita adakan lagi penertiban. Tujuannya apa? Target akhir kita bukan hanya sekedar menertibkan kegiatan penambangan di mandor, tidak. Tapi ini adalah awal bagaimana kita akan mengkondisikan cagar alam mandor untuk kembali kita pulihkan. Jadi setelah kegiatan hari ini belum selesai. Kita akan memulai lagi dengan kegiatan-kegiatan lanjutan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang target akhirnya adalah mengembalikan fungsi mandor kembali sebagai sistem penyangga kehidupan, sebagai rumah bagi tumbuhan dan satwa liar endemik. Dan kita juga sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan para pihak, terutama Pak Gubernur, Bu Bupati, dan beberapa pihak terkait. Kita minta saran, masukan, segala macam, karena ini memang harus kita pikirkan bersama. Kita ingin di samping mengembalikan fungsi cagar alamnya, juga ingin memberikan solusi bagi masyarakat biar mereka tetap bisa mendapatkan sumber pendapatan, sumber penghidupan selain dari penambangan. Secara umum begitu. Harapan Bapak sebagai pengelola kawasan, Pak, harapan ketika konsep ini sudah kita sampaikan, upaya-upaya sudah kita lakukan, harapannya ke depan seperti apa, Pak? Jadi kalau harapan kami pertama kepada masyarakat, masyarakat kami ingin mereka bisa meluruskan lagi pola pikir mereka ya.
kegiatan sekarang penambangan emas itu sifatnya hanya sementara. Betul, mereka kegiatan itu mendatangkan uang cepat dan uang besar, iya. Tapi setelah itu semua habis, potensi itu habis, pengalaman di beberapa wilayah, masyarakatnya akan kembali miskin. Masyarakat sekitar akan kembali miskin dan mereka akan kembali bercocok tanam. Tidak ada ruang lagi untuk bercocok tanam, tidak ada lahan lagi yang cocok untuk bertanam. Yang kaya siapa? Sukong, karena dia akan pindah lokasi. Harapan saya pertama masyarakat merubah pola pikirnya. Belum nanti soal gangguan kesehatan bagi generasi penerus ya. Mungkin setelah tambang ini berjalan selesai, generasi berikutnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, baru gangguan kesehatan pada generasi yang akan datang. Nah, harapan kedua kami kepada para mitra ya, para pihak terkait, karena betul pemangku kawasannya adalah BKSDA Kalbar, tapi konservasi alam itu adalah tugas bersama. Jadi kami harapan kedua yakni kepada para pihak, mari kita pikirkan bersama-sama ya. Kita tentu sebagai pemangku akan mengajak mereka semua bagaimana berkontribusi untuk mewujudkan yang seringkali kita gembar-gemborkan, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Bentuknya apa? Mari kita diskusi, kita dialog. Nah, itu yang harapan kami. Baik, harapan sudah disampaikan. Apakah sudah kita susun meskipun belum final ya. Kita masih menerima masukan dan internal kita sendiri masih diskusi. Kemarin juga kita baru dari Mandor ketemu Bapak Camat, beliau juga ada masukan yang cukup bagus juga. Nah, rencana kita setelah kegiatan penertiban ini kita klaster menjadi 3 periode ya, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek tentu kita harus memastikan dulu bahwa setelah kegiatan penertiban masyarakat tidak masuk lagi untuk menambang. Ya. Nah, tentu kita harus hadir di sana dengan beberapa personel dan aparat terkait. Kita masih hadir di sana ya dalam bentuk nanti kegiatan patroli rutin, penjagaan dan sebagainya. Itu jangka pendeknya. Jangka menengah kita akan mulai mengkaji beberapa kegiatan yang bisa kita kembangkan bersama masyarakat ya. Bentuknya kita masih menggali terus ya, pemberdayaan apa yang cocok di sana yang kira-kira bisa menggantikan, bisa mengimbangi penghasilan mereka dari kegiatan menambang. Kita masih mengkaji terus, itu kegiatan jangka menengahnya. Jangka panjangnya kita akan, bila diperlukan, kita akan merestorasi kawasan, kita hijaukan kembali. Nah, terus beberapa kegiatan yang masih menjadi ide-ide yang masih dibahas, bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan mereka dapat penghasilan dari situ. Bentuknya macam-macam, mungkin kegiatan penelitian bersama atau apa, itu masih kita godok. Lebih kurang seperti itu. Jadi itulah salah satu tantangan kami ya. Nah, untuk mengantisipasi itu salah satunya adalah kita mendokumentasikan perencanaannya. Jadi kita menyusun dokumen grand design-nya yang ini masih kita olah terus karena masih banyak masukan. Di grand design atau ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu kita dokumentasikan dalam sebuah dokumen. Kalau memang perlu, kita akan minta pengesahan dari pimpinan di Jakarta. Nah, nanti siapapun nanti yang melanjutkan kepemimpinan di sini, dia bisa menengok apa yang sudah disepakati bersama dan itu tertulis di situ. Nah, ini memang masih menjadi diskusi, masih kita godok karena masih banyak masukan yang cukup bagus. Itu lebih kurang seperti itu. Apakah sudah ada diamankan? Mereka mengingat ratusan sudah dikeluarkan dari lokasi, Pak. Sebenarnya juga target operasi itu bukan kok menangkap orang, bukan memenjarakan orang, tidak. Kita juga tahu kalau itu rakyat masyarakat sekitar itu bukan target kita memenjarakan, bukan target kita menangkap orang, menghukum orang, bukan itu targetnya. Tapi targetnya adalah bahwa kawasan itu menjadi siap untuk dikelola secara memadai. Jadi kalau seandainya toh dari operasi ini tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang dipenjara, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa menjamin bahwa setelah ini orang tidak masuk lagi menambang dan kita bisa melanjutkan program-program kita secara berkelanjutan bersama para pihak. Targetnya itu. Jadi laporan hari ini memang belum ada ke saya sudah ada yang ditangkap, belum ada.
Slogan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera itu bukan slogannya saya, bukan slogannya Gajah, bukan. Itu slogannya kementerian ya. Tugas kami di lapangan itu menerjemahkan itu. Bentuknya bisa macam-macam. Nah, kalau pendekatannya apa? Yang ditawarkan bungkusnya wisata, memang di aturan Cagar Alam tidak ada ruang untuk kegiatan wisata. Tetapi di sana boleh ada kegiatan penelitian, penyadartawan dan lain sebagainya yang terkait dengan pembentukan mindset masyarakat ya. Nah, sehubungan dengan itu kita juga masih ngobrol nih, dan bisa masih kita godok terus. Sebenarnya di Kalbar ini kita sedang menyiapkan sebuah konsep pengelolaan cagar alam berbasis sebagai destinasi penelitian berbasis masyarakat. Karena kan boleh di cagar alam ada kegiatan penelitian. Nah, ini kami bermaksud menerjemahkan slogan tadi itu menjadi sesuatu yang real. Jadi cagar alam kalau memang dia punya potensi pengetahuan yang cukup besar, kita undanglah peneliti di situ untuk datang meneliti. Yang nanti memandu, yang menyediakan akomodasi segala macam siapa? Kita harapkan masyarakat siap. Jadi orang yang masuk kawasan cagar alam itu untuk penelitian. Nah, datanya buat pemangku kawasan, penghasilannya buat masyarakat. Nah, itu konsep yang sedang kita kembangkan. Nah, kita nanti mungkin akan mengkaji ke depan juga disesuai dengan salah satu dari konsep Pak Dirjen 10 cara baru mengelola kawasan konservasi ya. Salah satunya adalah pengelolaan melalui pendekatan riset. Nah, kami akan mencoba konsep itu yang sekarang sudah mulai kita godok di Cagar Alam Karimata, di Niut juga sudah mulai. Nah, kita akan coba di Mandor, kalau masyarakatnya kita dekati siap, mereka akan kita siapkan menjadi pemandu penelitian, termasuk menyediakan akomodasi penelitian. Setelah itu kita kaji di Mandor ada potensi pengetahuan apa, kita promosikan, silahkan orang meneliti ini. Nah, menghubungi siapa nanti biar masyarakat yang memandu. Nah, konsep kedepannya seperti itu, salah satunya, karena masih banyak masukan saran yang cukup bagus harus kita akomodasikan. Gitu. Oke.